Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muadz bin Jabal, maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Maka sahabat ini otomatis menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, as-saumu junnah. Yang pertama apa pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng dari siksa api neraka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat. Di antara karunia dan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, masih memberikan kita nikmat kesehatan. Kemudian di antara nikmat adalah nikmat beragama. Allah masih memberikan kita kemudahan bisa berkumpul bersama dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai seorang manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa terima dan dibalas dengan sebaik-baik ganjaran. Kita akan melanjutkan sedikit ya tentang keutamaan dari berpuasa secara umum. Apakah berpuasa di bulan Ramadan ataukah puasa-puasa sunnah? Maka secara ringkas kita ulang dua pertemuan sebelumnya. Maka yang pertama, keutamaan dari berpuasa, dan ini adalah keutamaan puncaknya, yaitu dengan berpuasa seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ketika seseorang itu berpuasa ya, dengan sebenar-benar berpuasa, dalam artian dia tahu ilmunya, dia tahu pembatal-pembatal puasanya, dan dia tahu pembatal-pembatal pahalanya. Kemudian selain berpuasa, dia jaga seluruh anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis puasa seperti inilah yang bisa melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan 1 bulan ya kita dilatih, ya kita ditempa agar tatkala kita benar-benar berpuasa 1 bulan tadi, maka kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sisa 11 bulan berikutnya. Maka tentu tatkala kita berpuasa jangan sampai bertakwanya hanya di bulan puasa saja. Padahal bulan puasa cuma 1 bulan. Maka seseorang yang benar-benar berpuasa ya, maka dia akan meraih ketakwaan, terlebih dia harus menghadapi 11 bulan yang bukan bulan puasa. Tentu inilah puncak dari seseorang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah puasa sebagai perisai yang digunakan oleh seorang hamba dengan puasanya agar dia terhindarkan dari siksa api neraka. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih, kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu junnah
yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah sebagai tameng atau perisai yang menggunakan tameng tersebut seorang hamba dari siksa api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah untukku dan aku yang membalasnya. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, maksudnya adalah berjima, dia meninggalkan berjima, makannya, minumnya karena aku. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu kita menahan sesuatu yang sangat kita sukai. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah minuman, yang ketiga adalah berjima. Tatkala dia tinggalkan sesuatu ini jangka lama dari subuh sampai maghrib karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan yang begitu besar. Padahal makan, minum, berjima adalah halal untuk kita. Namun tatkala kita berpuasa, maka yang halal ini kita dilarang. Maka yang halal saja kita disuruh untuk meninggalkan, maka terlebih yang haram pun kita harus meninggalkan. Maka dengan berpuasa tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang begitu besar karena dia menahan hal-hal yang halal yang membuatnya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan berpuasa juga adalah puasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjauhkan wajahnya dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhah 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, di jalan Allah, maka niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari siksa api neraka 70 tahun. 70 kharifan, 70 tahun. Kemudian di sini ada kata-kata fi sabilillah, di jalan Allah. Maka Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan maksudnya adalah ay fi ta'atillah, yakni qasidan bihi wajhallahi ta'ala. Jadi barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka maksudnya kata beliau adalah pada ketaatan kepada Allah, yaitu tujuannya dia berpuasa adalah ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan memang benar-benar dia berjihad di jalan Allah lalu dia puasa. Kan bahasanya adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya ketika dia berperang fi sabilillah namun dia sanggup untuk berpuasa. Maka orang yang seperti inilah akan dijauhkan wajahnya dari siksa api neraka selama 70 tahun. Namun tadi Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan maksud dari fi sabilillah yaitu dia ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum, entah puasa wajib maupun puasa sunnah. Ketika dia benar-benar berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari siksa api neraka selama 70 tahun. Kemudian di antara keutamaan berpuasa juga adalah berpuasa, maka orang-orang yang berpuasa masuk surga dari pintu Rayyan. Dari pintu Rayyan. Pintu surga ada 8, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Yuqal aina as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun." Sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Rayyan, yang memasukinya adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Yang tidak memasuki dari pintu tadi seorang pun selain mereka. Jadi pintu Rayyan ini khusus yang memasuki adalah orang-orang yang berpuasa saja. Yuqal, dikatakan, aina as-shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri, tidaklah masuk dari pintu tadi
seorang pun selain mereka. Jadi dipanggil dipanggil di hari kiamat, ada sebuah pintu, maka yang bernama pintu Rayyan, dan pintu ini khusus yang memasukinya adalah orang-orang yang berpuasa saja. Maka apabila masuk orang yang terakhir di antara mereka, orang yang berpuasa ini, maka ditutuplah pintu tadi, tidak ada yang masuk darinya seorang pun. Jadi ketika semua orang yang berpuasa masuk, yang terakhirnya masuk, maka ditutup. Maka orang-orang yang tidak berpuasa ya bisa dia masuk surga dari pintu-pintu yang lain. Dalam sebuah hadis bahwa pintu surga itu berjumlah 8. Riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan fil jannati thamaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu. Fiha babun yusammar Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga tersebut ya padanya ada satu pintu yang dinamakan dengan Rayyan, yang tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian di antara keutamaan berpuasa juga adalah bahwa puasa macam yang pertama dari macam-macam yang masukkan ke dalam surga. Jadi ketika Rasulullah SAW ya, berkumpul bersama para sahabatnya, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Jadi Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, Man asbahal yawma minkum sha'iman? Siapa di antara kalian yang berada di pagi hari sekarang yang berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan saya. Kemudian setelah itu Rasul juga bertanya, Famanit taba'a minkumul yawma janazatan? Maka siapa di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar juga mengatakan saya. Kemudian Rasul bertanya kembali, Faman at'ama minkumul yawma miskinan? Maka barang siapa yang memberikan makan hari ini kepada orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan saya. Kemudian faman 'ada minkumul yawma maridun? Maka siapa di antara kalian yang menjenguk hari ini orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan saya. Ini ada 4 amalan ya, yang Nabi tanyakan kepada para sahabatnya. Maka 4 ini ternyata yang mengamalkan semuanya adalah sahabat beliau sekaligus mertua beliau. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasul mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul macam-macam ibadah ini. Yang pertama puasa, yang kedua mengiringi jenazah, yang ketiga memberikan orang fakir makanan, yang keempat mengunjungi orang yang sakit. Kata Rasul, tidaklah terkumpul ibadah-ibadah ini pada seseorang kecuali dia masuk surga. Nah, maka dari 4 macam ini, yang pertama Rasul sebutkan apa? Puasa. Rasul sebutkan apa? Berpuasa, baru ibadah-ibadah yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa amalan penduduk surga adalah dengan berpuasa, kemudian ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Kemudian dalam sebuah keutamaan yang lain ya, bahwa berpuasa itu sebagai penggugur dosa-dosa. Namun yang harus diperhatikan adalah dosa-dosa kecil. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasul mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqah wal amru wan nahyu. Keburukan seseorang pada keluarganya, fitnah atau keburukan seseorang pada keluarganya dan hartanya dan anaknya dan tetangganya, maka keburukan tersebut dosanya bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksudnya apa keburukan seseorang pada keluarganya? Jadi seseorang kepala keluarga, dia bisa melakukan keburukan kepada keluarganya. Dia bisa melakukan dosa kepada keluarganya kah, kepada hartanya kah, kepada anaknya kah, atau kepada tetangganya. Yang mana keburukan ini kan otomatis ada dosanya. Nah, maka dosa tersebut bisa terhapuskan dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Namun catatannya adalah dosa ini berkaitan dengan dosa kecil. Maka kan kadang kita bermuamalah dengan keluarga ya, kemudian dengan tetangga,
kemudian kita menggunakan harta kita, kemudian bermuamalah dengan anak kita, kadang ada dosa-dosa yang kita tanpa sadari. Maka dosa-dosa tersebut bisa terhapuskan dengan 1 salat, 2 puasa, 3 sedekah, 4 amar ma'ruf, 5 nahi mungkar. Maka inilah amalan-amalan yang terkadang kita tanpa sadari ternyata menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sebagai kepala keluarga, entah kepada keluarga kita, ya, kepada harta kita, anak kita, dan juga tetangga kita. Kemudian orang yang berpuasa dia akan memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika dia berbuka, maka dengan berbuka seseorang itu pasti akan bahagia. Minimal dia akan makan dengan makanan yang sudah disiapkan. Namun bahagia ini adalah bahagia yang mubah, yang boleh saja, yang tidak bernilai pahala. Bagaimana kita bahagia tapi berpahala? Maka caranya adalah dengan mengingat bahwa kita sudah menyempurnakan puasa kita. Jadi kita bahagia, hendak makan. Kenapa? Sudah azan maghrib. Karena alhamdulillah saya sudah menyempurnakan ibadah puasa kita. Maka ini menunjukkan apa? Ketika dia berbahagia, maka dia berpahala. Kenapa? Karena bahagianya dia dengan ibadah yang sudah dia telah kerjakan. Kalau hanya pian sekadar bahagia hendak makan saja, itu tidak bernilai pahala. Tetapi kalau pian misalnya berbahagia karena sudah menyelesaikan ibadah yang pian sudah kerjakan, yaitu berpuasa, maka ini adalah gembira yang dianjurkan. Kemudian setelah itu ketika dia meninggal, ini kan konteksnya di dunia, dia bahagia di dunia karena makanan yang akan dia santap. Dia berbahagia karena sudah menyempurnakan ibadah puasa dia. Di akhirat dia berbahagia bertemu Allah dengan pahala puasa yang sudah dia kerjakan. Tentu orang bagaimana dia bisa berbahagia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya? Tentu tadi puasa yang dikerjakan dengan sebagaimana mestinya. Maka pasti orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan puasa selama tahunan, ya. Kemudian dikerjakan sebagaimana mestinya, pasti dia bergembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ibadah yang lain banyak, Pak. Tetapi kenapa yang Rasul sebutkan adalah puasa saja? Ketika dia meninggal dunia bertemu dengan Allah, dia bahagia karena memang berpuasa itu adalah memiliki pahala yang sangat besar. Maka bandingkan kalau pian gabungkan dengan pahala sholat pian, ibadah haji pian, maka lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Jadi seseorang dengan puasanya saja sanggup membuat dia bahagia bertemu dengan Allah, tetapi catatannya adalah puasa yang dikerjakan sebagaimana mestinya. Maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang pian gabungkan, menuntut ilmu kah, baca Quran kah, berhaji kah, umroh kah, maka lebih banyak kembali. Kemudian di antara keutamaan berpuasa berikutnya adalah puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya di hari kiamat. Maka yang memberikan syafaat banyak, ya. Ada Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya, ya. Ada orang-orang soleh yang memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ada seorang anak yang memberikan syafaat kepada abah dan mamanya. Ada seorang abah dan ibu yang memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Ada malaikat yang memberikan syafaat kepada kaum muslimin. Ada sebagian ibadah yang memberikan syafaat kepada yang mengerjakannya. Di antaranya adalah puasa dan juga Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan. Maka ini adalah 2 ibadah yang mana tatkala kita ibadahi 2 ibadah tadi, ternyata mereka memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang dinilai hasan sahih oleh Syalbani, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Ini puasa ini umumnya, mau pian puasa wajib maupun puasa yang sunnah. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Berkata si puasa, jadi Allah izinkan puasa ini untuk berbicara. Yaqulus siyam, berkata puasa, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, saya mencegah dia makan dan berjima di siang hari. Maka fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah syafaatnya
kepadaku ya, sehingga aku bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut, kata si puasa. Dan Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi, saya mencegah dia tidur di malam hari. Ini terlebih di bulan puasa ya. Bulan puasa akan disebut dengan bulan Al-Quran, maka pian sangat semangat untuk membaca Al-Quran, terlebih di malam hari. Kalau siang kan mungkin pian begawi dan seterusnya. Maka ketika di bulan Ramadan, di malam-malam hari pian banyak membaca Al-Quran. Al-Quran mengatakan, mana'tuhu an-nauma bil-laili, saya mencegah dia tidur di malam hari, maka berikanlah syafaat kepadaku agar aku bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka ini adalah dua amalan yang harus kita perbanyak terlebih di bulan Ramadan. Dan untungnya adalah puasa dan baca Al-Quran ini disyariatkan kapanpun. Disyariatkan kapanpun, tidak hanya bulan Ramadan saja. Namun bulan Ramadan itu tentu bulan yang sangat identik dengan apa? Puasa dan Al-Quran. Maka inilah kesempatan kita agar kita banyak mendapatkan syafaat-syafaat di hari kiamat. Tentu yang kita harapkan juga adalah syafaat Rasulullah SAW. Ya. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah, wahai Rasul, siapa yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, siapa orang yang bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Sahabat ini mengatakan, yang berbahagia, padahal kan konteksnya mendapatkan syafaat belum masuk surga, hanya mendapatkan syafaat dia sudah berbahagia, kata sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi. Maka Rasul menjawab, orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Maksudnya apa? Dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Maka dia adalah orang yang paling berbahagia di hari kiamat, padahal belum masuk ke dalam surga. Maka di hari kiamat dia sudah berbahagia. Kenapa? Karena mendapatkan syafaat Nabi SAW. Namun syaratnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa menghilangkan keburukan-keburukan di dalam hati. Berpuasa menghilangkan penyakit-penyakit dan keburukan-keburukan di dalam hati. Dalam hadis ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar ya. Naam. Yang dihasan sahihkan oleh Syalbani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahris sabr wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadar." Puasa bulan sabar ya, maksudnya adalah bulan Ramadan. Jadi Rasul mengatakan Ramadan itu adalah bulan sabar. Shaumu syahris sabr, puasa bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan. Wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari puasa setiap bulan. Nah, jadi yang wajib tentu kita kerjakan, yang sunnah dalam sebulan minimal 3 hari. Ini sebagaimana juga wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, ada 3, di antaranya adalah agar setiap bulan berpuasa 3 hari. Rasul mengatakan puasa bulan sabar, maksudnya puasa bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulan puasa sunnah, itu menghilangkan keburukan-keburukan di dalam hati. Apa maksud dari keburukan-keburukan di dalam hati? Yaitu di antara ulama ada yang mengatakan adalah ghisyuhu wa wasawisuhu, kecurangan di dalam hati dan waswas dalam hati. Ada juga yang mengatakan adalah permusuhan. Ada juga yang mengatakan adalah dengki. Ada juga yang mengatakan adalah sering emosi. Ada juga yang mengatakan adalah pemarah. Nah, sering emosi atau pemarah. Intinya adalah dengan seseorang itu membiasakan puasa, kalau yang wajib kan pasti harus digawi. Kemudian dia membiasakan minimal dalam sebulan 3 hari. Itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Entah kayak hasad, entah kayak sering emosi, memiliki dendam ya. Kemudian suka bermusuhan dengan kaum muslimin. Nah, ini bisa diatasi dengan berpuasa. Kenapa demikian? Karena dengan berpuasa kita lebih mudah untuk sabar. Karena dengan berpuasa kita lebih mudah untuk bersabar.
Ketika ada orang yang memancing emosi pian, yang menzalimi pian, yang menghina pian, maka pian mudah menahan tersebut, sabar ketika berpuasa. Maka ini caranya. Terkadang ada orang yang diberikan bala, diuji dengan penyakit-penyakit hati, susah memaafkan, ngalih memaafkan, ya ada. Kadang mudah untuk dendam melawan orang itu ada, ya. Memang orang Indonesia ini kan dikenal orang Arab itu orangnya ramah tamah, Pak, iya ramah, kita kan tamah, suka senyum. Tapi kalau iri, subhanallah, hasad luar biasa. Penyakit-penyakit hati itu apa kita ini? Suka dendam, ya. Kadang orang itu salah sedikit kita lama sekali memaafkan. Padahal cuma salah sedikit kayak itu. Maka itu bisa diatasi dengan berpuasa. Tentu kalau bulan Ramadan pian wajib berpuasa, kemudian setiap bulan minimal 3 hari. Kan kalau seandainya pian hari Kamis saja 4 kali sudah pian berpuasa 4 hari kayak itu. Nah, kalau seandainya 1 bulannya ada 4 kali Kamis, apalagi pian Senin dan Kamis. Terlebih tadi orang yang emosian, ya, mudah terpancing, ya. Maka ini pian bisa atasi dengan memperbanyak puasa. Minimal dalam sebulan adalah 3 hari. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Karena orang yang berpuasa itu lebih mudah bisa menahan emosi dia. Maka otomatis dia akan menghilangkan banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kemudian di antara keutamaan berpuasa juga adalah puasa salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Nah, berpuasa adalah salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Syalbani, kata Rasulullah SAW, ala adulluka abwabal khairi. Ini Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ala adulluka abwabal khairi, qultu bala ya Rasulullah, qala as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatur rajul min jawfil laili al-hadits. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Maka sahabat ini otomatis menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, as-sawmu junnah. Yang pertama apa pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah tameng dari siksa api neraka. Apa kaitannya puasa ini dikatakan sebagai pintu dari pintu-pintu kebaikan? Karena tatkala pian berpuasa, pian mudah beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Makanya kan kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa? Karena Allah wajibkan di situ bulan berpuasa, dan Allah belenggu syaitan, ya. Kemudian pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, sehingga pian bersemangat ketika beribadah di bulan puasa. Kemudian ketika pian berpuasa, ulun tanya, pian mudah kada pian mengaji? Mudah, baik. Kenapa pian berpuasa? Mudah kada pian misalnya mengisi waktu yang kosong dengan ibadah? Mudah. Mudah kada pian berbuat baik, menolong orang? Mudah ketika pian berpuasa. Maka benarlah dikatakan bahwa puasa itu adalah pintu-pintu kebaikan. Pian akan melakukan kebaikan-kebaikan yang mudah tatkala pian berpuasa. Ketika ada orang yang memancing emosi pian, apa yang Rasul katakan? Katakan lawan orang tersebut, saya berpuasa. Pian harus ingat status pian sedang berpuasa. Ada orang memancing pian, menghina pian, pian tahu si din ini ketujuan menggibah pian. Atau ada orang yang ngajak kelahi lawan pian, kemudian macam-macam menyambati pian. Sampaikan kepada orang tersebut, kata Nabi, saya sedang berpuasa. Pian ingat status pian berpuasa, maka pian lebih mudah menahan emosi. Selain itu pian mudah membaca Al-Quran, ya, salat sunnah, itu mudah Pak dengan berpuasa. Di antara sebabnya adalah mudah beramal soleh dengan berpuasa. Syaitan itu Rasul mengatakan, inna syaitan yajri majral insam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia di aliran darah. Jadi syaitan itu, jin itu bisa masuk ke aliran darah kita. Tatkala kita berpuasa, maka aliran darah itu menyempit sehingga sehingga syaitan itu tidak terlalu bebas berada di dalam aliran darah manusia. Maka dia akan melonggarkan, tidak sekuat tipu daya dia kepada kita tatkala kita sedang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa itu pian perhatikan mudah beramal soleh, mudah untuk menolong,
mudah untuk melakukan kebaikan, mudah membaca Al-Quran yang asalnya pian mungkin sehari aja selembar kayak itu di luar bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan sejus kawa pian. Itu lebih mudah mengerjakan amal saleh ketika pian berpuasa. Maka benarlah bahwa puasa itu adalah salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Terlalu mudahnya seseorang beramal saleh, terlalu mudahnya seseorang meninggalkan perbuatan maksiat tatkala dia sedang berpuasa. Kemudian ya, di antara keutamaan yang berpuasa juga adalah membukakan orang yang berpuasa, maka di dalamnya terdapat pahala yang besar. Terlebih di bulan Ramadan. Yang pian bukakan adalah puasa yang wajib kayak itu Maka antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah, tentu puasa wajib ini lebih banyak pahalanya. Kemudian yang pian bukakan adalah orang yang berpuasa wajib, maka lebih banyak pahalanya dibandingkan pian membukakan orang yang berpuasa sunnah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi, ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, niscaya dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Semisal orang yang berpuasa tadi, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maka subhanallah, yang pian bukakan sangat banyak misalnya ya, setiap hari pulang, maka bagaimana pahala yang pian dapatkan di hari kiamat. Makanya ibadah puasa tadi kan disebut dengan dia sebagai pintu-pintu kebaikan, karena ketika orang yang berpuasa dia diperintahkan untuk banyak bersedekah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan itu orangnya sangat baik, orangnya sangat dermawan? Kan kita tahu ya, masyhur sudah bahwa Nabi itu adalah orang yang sangat pemurah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun Nabi lebih pemurah lagi ketika di bulan Ramadan, yang kebaikannya lebih besar dibandingkan angin yang bertiup. Subhanallah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sifat pemurah atau dermawan yang pian bisa lakukan di bulan Ramadan adalah membukakan orang yang berpuasa. Yang pertama, pian mendapatkan pahala bersedekah, karena pian memberikan makanan. Yang kedua, pian mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang pian bukakan dengan makanan pian tadi. Maka ini didapatkan ketika kita membukakan orang yang berpuasa. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, ulun cukupkan sampai di sini tentang keutamaan dari berpuasa. Maka sedikit ulun menjelaskan tentang bagaimana salafus saleh ketika menyambut dan berada di bulan Ramadan. Maka para ikhwah sekalian, ini kan belum masuk bulan Ramadan ya, kemungkinan besok atau hari Ahad ya. Maka para salafus saleh itu mereka sudah berbulan-bulan sebelum bulan Ramadan menunggu bulan Ramadan, dan mereka menunggu diantaranya dengan ibadah berdoa. Diantaranya adalah dengan ibadah berdoa. Seorang ulama yang bernama Al-Ma'la bin Al-Fadl rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang bagaimana salafus saleh ketika menyambut bulan Ramadan. Kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Mereka salafus saleh berdoa kepada Allah selama 6 bulan, semoga Allah menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Jadi anggap besok puasa, maka 6 bulan sebelumnya mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena kan bulan Ramadan cuma 1 bulan aja kayak itu. Bahkan sahabat Nabi itu mereka mencita-citakan setahunan itu bulan puasa aja gitu, bulan Ramadan aja. Karena mereka tahu kelebihan yang luar biasa dari bulan Ramadan. Jadi mereka berandai-andai seandainya 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan saja. Subhanallah, itu para sahabat. Lalu mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya. Jadi setelah bulan Ramadan berlalu, mereka berdoa selama 6 bulan ya.
Untuk apa? Semoga amalan mereka di bulan tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena sebanyak apapun ibadah seseorang, kalau seandainya tidak diterima maka sia-sia. Jadi 6 bulan sebelum bulan Ramadan berdoa luar biasa disampaikan. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, kemudian 5 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar ibadah tersebut yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimahu minni mutaqabbalan. Di antara doa mereka salafus saleh, ini doanya yang mereka panjatkan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai kepada Ramadan. Minta selamatkan ya. Jadi bahasanya itu bukan minta panjang umurkan, tetapi minta selamatkan ya. Jadi selamat itu kan konteksnya umum, selamat dari kemaksiatan, selamat dari keburukan sampai di bulan Ramadan. Wasallimli Ramadan, dan serahkanlah atau berikanlah Ramadan kepadaku. Kemudian wa taslimhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalanku di bulan tersebut. Nah, jadi jangan lupa ketika kita meminta dipanjangkan umur ke bulan Ramadan, kita minta kepada Allah agar amalan tersebut diterima. Makanya ketika hendak memasuki bulan Ramadan, para salafus salih ini pasti mereka berbahagia. Pasti mereka bahagia kayak itu nah. Karena kan di antara alasan mereka berbahagia adalah bulan Ramadan itu sendiri memiliki kebahagiaan. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibukakan juga pintu-pintu rahmat ya. Maka itu terjadi kapan? Di bulan Ramadan. Setiap malamnya ada yang dibebaskan dari siksa api neraka. Makanya para sahabat dan para ulama setelahnya pasti mereka berbahagia ketika akan datang di bulan Ramadan. Maka jangan sampai ada perasaan berat ketika kita ingin tersampaikan dengan bulan Ramadan. Kadang ada terbesit perasaan berat ini nanti kayak apa puasaan, kayak apa berjualan kayak itu. Ada perasaan yang berat ketika memasuki bulan Ramadan. Maka pian harus singkirkan. Maka pian harus tahu bahwa para ulama salafus saleh dengan hadis Nabi mereka bergembira. Syaitan dibelenggu ya. Kemudian tadi apa? Pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian setiap malamnya ada yang Allah bebaskan dari siksa api neraka ya. Kemudian orang berpuasa dan seterusnya. Maka ini adalah hal yang sangat menggembirakan para salafus saleh. Jadi maka jangan sampai ada perasaan berat ketika kita menyambut bulan Ramadan ya. Entah berkaitan dengan jualan kita ya, dengan ini dan macam-macam. Terkadang ada terbesit perasaan yang berat ketika memasuki bulan Ramadan ya. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Yang harus kita lakukan adalah harus bergembira dengan bulan Ramadan. Makanya termasuk sunnah malah dianjurkan ya. Ketika datang bulan Ramadan, kita bergembira terhadap kedatangan bulan Ramadan tadi. Dia bagaikan tamu yang agung yang menawarkan banyak pahala kepada kita. Memang kita memiliki umur yang pendek, namun umur yang pendek ini bisa kita makmurkan dengan pahala. Kita makmurkan dengan kebaikan. Salah satunya adalah beribadah di bulan Ramadan. Dan juga dianjurkan memberikan kabar gembira kepada orang dengan masuknya bulan Ramadan. Nah, salah satu tugas kita agar orang bergembira adalah sampaikan keutamaan bulan Ramadan agar orang bisa bahagia dengan menyambut bulan Ramadan. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau mengatakan sebagian ulama ya menyatakan bahwa hadis tentang sabda Rasul ketika awal malam bulan Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu ya, kemudian dibebaskan dari siksa api neraka tiap malamnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil bolehnya mengucapkan selamat antara sebagian manusia kepada yang lain berhubungan dengan datangnya bulan Ramadan. Selamat berbahagia, kan selamat Idul Mubarak, Id yang diberkahi. Sebagian ulama menyatakan itu disunnahkan disebarkan. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan orang harus berbahagia.
Karena bulan Ramadan sudah nampak di matanya, yang mana bulan Ramadan tadi Rasul sebutkan dengan berbagai macam keutamaannya ya. Maka kita sampaikan agar orang bisa berbahagia ya. Tentang keutamaannya tadi Idul Mubarak dan seterusnya. Maka ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, sebagian ulama mensunnahkan kita melakukan demikian. Ya Allah alam bisawab. Insyaallah kalau ada waktu ya kita akan sedikit bahas tentang bagaimana salafus salih ketika di bulan Ramadan. Apa yang mereka kerjakan? Sikap apa ya? Di antara hal ya yang dilakukan oleh salafus salih di bulan Ramadan adalah mereka kada banyak bergaul, kada banyak berkawan. Fokus apa? Beribadah, Pak. Ini semampu kita, Bang. Kalau kita begawi kan otomatis tetamu kawan terus kayak itu. Nah, di pasar tetamu kawan. Tapi dikurangi lah. Karena kalau sudah berkawanan, ngalih pang kita beribadah sama-sama kayak itu. Nah, kadang berpandiran kayak itu. Nah. Jadi salafus saleh ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka berkurung di rumah, Pak. Jadi kada banyak bergaul kayak itu. Nah. Keluar rumah kecuali hanya untuk sholat berjamaah, subhanallah. Ini beda penglawan kita kan begawi, ada tanggungan. Maka pian minimalkanlah jangan sampai banyak berkawan kayak itu. Nah, fokus bisa agar kita bisa fokus beribadah di bulan Ramadan, entah baca Quran kah dan seterusnya. Karena kalau sudah kawan datang ngalih sudah, Pak. Kalau sudah terkumpul lawan kawan, ngalih pang ayo sama-sama kita baca Quran ngalih kan. Pandiran terus biasanya. Jadi mereka itu berkurung di rumah kayak itu. Nah, berkurung di rumah. Kan mereka itu di antara kebiasaan ulama salafus salih adalah mereka kada begawi kayak itu. Nah, kada begawi. Jadi mereka sudah kumpulkan persiapan harta untuk menafkahi anak, kemudian fokus beribadah di dalam rumah. Namun ini dikondisikan dengan kondisi pian. Kada kau pun ke jalan begawi kada boleh, Bang. Masing-masing punya kebutuhan ya, keperluan ketika dengan jualannya. Tapi ulun sebutkan bahwa minimal kita harus ada persiapan ilmu, di antaranya adalah tadi bahwa para ulama itu ketika mereka masuk ke bulan Ramadan mereka tidak berkawan gitu. Nah, bahkan Imam Malik sendiri pun kada bermajlis ilmu sidin, jadi kada belajaran, kada kajian gitu. Nah, fokus baca Quran, subhanallah, fokus baca Al-Quran. Jadi setelah habis Ramadan baru sidin mengajar pulang. Nah, jadi ibadahnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan taufik kepada kita, kemudahan dalam beramal saleh dan kemudahan dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.